bagi timnas Indonesia di Bali kali ini tidak hanya sekedar latihan-latihan dan latihan saja. Tim kepelatihan ingin membangun sebuah skuad yang solid, mekar, dan melekat. Lebih dari itu, hasil di laga krusial round 3 menghadapi China dan Jepang jadi titik didih dari TC ini. Makanya, Coach Patrick pun sudah menginstruksikan tugas kepada para asistennya bahwa apapun yang terjadi, pokoknya harus menang. Tensi latihan di hari-hari berikutnya mulai mengalami kenaikan. Gak cuma sekedar pemanasan, tapi Alex Pastor sudah mulai turun tangan memberikan instruksi dengan ketegasannya. Sementara itu, El Capitano CISS juga akhirnya sampai di Pulau Dewata. Membantu membangun tim, ia bisa jadi pondasi kekuatan utama dan ia bisa membantu Alex Pastor dalam memberikan semangat. Di samping itu, dalam sesi latihan kali ini juga banyak yang bikin salfok, mulai dari tingkah pemain layaknya Marcheng, maupun ada sebuah teknologi modern tambahan yang muncul dipakai Emil Audero Mulyadi. Lantas apa saja fungsi sebenarnya? Dan bagaimana ketegasan para pelatih yang mulai meningkatkan level latihan? Let's go, kita ulas sampai tuntas. Menjelang akhir bulan Mei, aroma kompetisi semakin terasa menguat. Di balik kerandoman para pemain di luar jam latihan, skuad Garuda tengah memasuki fase krusial. Masa persiapan terakhir menuju laga penting melawan China pada 5 Juni mendatang di Stadion Gelora Bung Karno. Meskipun belum seluruh pemain hadir tepat waktu, sebagian besar penggawa Garuda sudah berkumpul di Bali. Hanya tinggal beberapa nama layaknya Eliano yang sedang sibuk atau Kevin Dix dan Martin Pas yang sudah dikonfirmasi bakal terlambat karena masih ada kompetisi bersama klub. Sementara pemain lain layaknya Michel Kers, CISS, Verdong, Justin Hubner udah sampai semua. Bahkan beberapa sudah mulai ikut latihan. Sebuah langkah awal yang cukup menjanjikan bagi tim pelatih untuk mulai memoles strategi dan mengatur ritme. Secara keseluruhan, sang pelatih Patrick Kluivert sudah memiliki gambaran kasar mengenai komposisi ideal tim yang akan diturunkannya. Ya, beberapa keputusan penting pun telah diambil, salah satunya adalah pencoretan Septian Bagaskara akibat cedera yang langsung direspon dengan pemanggilan Beckham Putra sebagai pengganti. Meskipun suasana latihan tampak belum terlalu intens, waktu terus berdetak. Inilah momen bagi tim pelatih untuk menggabungkan taktik dengan karakteristik pemain yang tersedia. Dari Patrick Kluivert, Alex Pastor, Danny Lanzat, hingga Gerald van den Berg, semuanya kini mulai menyatukan visi, fokus pada satu tujuan untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin. Persiapan kali ini terbilang lebih matang dibandingkan latihan sebelumnya. Harapannya tentu saja hasil akhir bisa berbicara lebih banyak. Seperti yang pernah dikatakan oleh asisten pelatih Alex Pastor, Indonesia dinilai punya potensi besar untuk bisa menembus Piala Dunia. Sebuah pernyataan yang tentu bukan tanpa dasar. Di atas kertas, kualitas pemain Indonesia memang mengalami peningkatan signifikan. Namun potensi semata tak cukup. Tantangan utama justru ada di balik layar. Bagaimana tim pelatih mampu meracik formula terbaik, menemukan keseimbangan antara taktik dan talenta, agar setiap pemain bisa tampil optimal sesuai peran dan keunggulan masing-masing. Melalui evaluasi menyeluruh baik dari performa terakhir di lapangan hingga kondisi aktual pemain di level klub, tim pelatih menyadari bahwa perubahan kecil ataupun besar adalah sesuatu yang tak terelakkan. Pada sesi latihan hari kedua, mulai meningkatkan intensitas dengan latihan fisik yang lumayan keras dari pelatih fisik Jacoba. Terlihat para pemain mulai merasakan capeknya latihan. Tak hanya Jacoba, Alex Pastor pun juga terlibat langsung dalam sesi latihan. Ia terlihat sangat sibuk di tengah skuad Garuda yang sedang latihan dengan keunggulannya yakni ketegasan serta memberikan instruksi ke semua pemain di sekitarnya. Sir Alex sangat detail dalam memberikan masukan kepada setiap pemain dan pada nurut semua, gak ada yang berani membantah.
Untuk membakar energi semangat kali ini, Pastor jadi pemeran utama soalnya belum bisa ditugaskan kepada Jesus. Sebab El Capitano baru sampai dan belum bisa ikut sesi latihan yang berat-berat langsung cuy. Apalagi ia juga masih belum tenang secara pikiran setelah Venezia terdegradasi ke Serie B lagi. Jesus bahkan belakangan ini sedang jadi sorotan media Italia karena curhat kesedihan di depan publik Venezia. Venezia kembali ke Serie B. It says, ini menyakitkan namun kami akan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Tulis Tutto Mercato Web dalam judul artikelnya. Bahkan gak cuma satu media, beberapa media Italia lain juga menyoroti Jesus. Wajar saja, Bang Joy merupakan sosok yang paling berjuang keras mengangkat Venezia dari dasar klasemen. Hingga akhirnya absen di laga terakhir dan gak bisa membantu Venezia bertahan di Serie A musim depan. Bahkan atas kerja kerasnya ini, C masuk daftar pemain terbaik Serie A di urutan ke-67. Di atas bintang-bintang Serie A lainnya. Kembali ke sesi latihan timnas. Di hari kedua kemarin, Emil Audero Mulyadi jadi pemain yang paling disorot. Ia memang dipastikan bakal tampil untuk pertama kali alias debut di laga kontra China. Tapi yang bikin salfok adalah alat latihan yang dipakai. Selama sesi latihan, Emil tertangkap kamera menggunakan kacamata hitam. Ternyata itu adalah swivel vision, kacamata khusus untuk latihan fokus pada kiper. Langkah ini menarik perhatian karena metode serupa telah banyak diterapkan di Eropa, salah satunya oleh Liverpool di bawah asuhan Arne Slot. Kacamata ini dirancang tertutup di sisi samping untuk membatasi penglihatan pengguna untuk melirik ke samping dan memfokuskan perhatian pada isyarat visual atau auditori di depan mata. Bertujuan meningkatkan reaksi, koordinasi tangan mata, dan keterampilan teknis pemain. Emil sendiri sangat semangat dalam menjalani sesi latihan bersama Hernando, Nadeo, dan Reza Arya. Mereka saling membantu dalam sesi latihan. Selain berlatih soal fokus menepis bola, para kiper juga latihan passing untuk memperkuat kekompakan di atas lapangan dan meningkatkan akurasi. Sementara itu, kiper utama Martin Paz yang masih belum libur kompetisi bersama FC Dallas dilaporkan gak akan ikut pemusatan latihan. Kiper 27 tahun ini bakal menyusul langsung ke Jakarta, mengingat dirinya memang bakal absen di laga kontra China. Di sisi lain, kabar kurang mengenakan datang dari bek kanan timnas. Sandy Walsh dilaporkan bakal terlambat, bahkan terancam gak hadir ke Indonesia sama sekali. Setelah pelatih Yokohama Marinos mengkonfirmasi kondisi cedera Cak Sandi yang harus ditarik keluar pada laga melawan Vissel Kobe beberapa waktu lalu. Yang mana untuk kondisinya mengkhawatirkan, bisa memakan waktu pemulihan hingga 2 minggu lamanya. Dari apa yang saya lihat, kemungkinan cederanya berlangsung selama 6 hingga 8 minggu. Bukan cuma dia, tetapi Walsh juga. Ada banyak pemain yang mengalami cedera jangka menengah atau panjang, kata pelatih Yokohama F. Marinos, Patrick Kisnorbo, dilansir dari FIFA.com. Yap, untungnya di posisi Sandy Walsh kita masih punya seorang Kevin Dix, sang juara Liga Denmark, dan juga Eliano Reinders yang bisa bermain di posisi tersebut. Tapi sampai saat ini keduanya belum hadir ke TC Bali. Yap, terlepas dari itu semua, yang terpenting sekarang memanglah fokus pemusatan latihan. Nggak boleh lagi main-main, mumpung ada waktu banyak untuk membangun tim, maka gunakanlah sebaik mungkin cuy. Untuk Kevin Dix, Eliano, Martin Paz, ayo cepat nyusul. Sandy Walsh GWS aja. Semoga nggak sesuai prediksi kalau cederanya lama. Semoga bisa lebih cepat pulih dari perkiraan, karena para penggemar pun sudah merindukanmu dengan candaan dan gebrakan di setiap sesi latihan. Rasanya kalau nggak ada Cak Sandi sepi aja gitu latihannya, ya kan? To come back together, we'll face the try.
ceritanya hari ini Daru JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.